Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Naaman disembuhkan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 16. Naaman adalah panglima Raja Aram. Dia adalah seorang pahlawan tentara di Aram. Itulah Syria. Dia terkenal karena memenangkan pertempuran. Dia adalah teman dekat Raja Aram. Dia sangat disayangi dan dihormati oleh raja. Suatu hari, panglima ini sakit parah. Kulitnya mulai mengering, berubah menjadi putih, dan mengelupas. Dia juga kehilangan sebagian kemampuannya untuk merasakan sesuatu. Wah, Naaman menderita penyakit kusta. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter saat itu. Ada seorang anak perempuan dari Israel yang bekerja untuk istri Naaman. Dia adalah seorang tawanan yang dibawa saat orang Aram menyerang Israel. Akan tetapi, dia tidak melupakan hal-hal besar yang telah Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Mengapa Tuanku Naaman tidak pergi kepada nabi yang ada di Israel itu untuk menyembuhkannya? Nabi Elisa dapat meminta Tuhan untuk menyembuhkan penyakit kusta, katanya kepada istri Naaman. Naaman telah menemui semua dokter di Aram. Dia telah mencoba semua obat, tapi tidak ada yang berhasil. Elisa adalah harapan terakhirnya. Naaman memimpin beberapa pasukan tentara Aram untuk pergi ke Israel. Mereka membawa kereta yang penuh dengan barang berharga untuk pengobatan ajaib yang akan menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Akan tetapi, Elisa tidak memberikan obat apapun kepada Naaman. Dia malah mengirim pelayannya untuk menyuruh Naaman pergi mandi sendiri di sungai Yordan yang mengalir di dekatnya. Naaman merasa kecewa. Nabi Elisa bahkan tidak berbicara secara langsung dengannya. Dia mengira Nabi Elisa akan meminta Tuhan Allah Israel untuk melakukan sesuatu yang besar. Sebaliknya, yang diperintahkan Nabi Elisa kepada Naaman hanyalah mencelupkan dirinya ke dalam air sungai Yordan yang kotor, bukan hanya sekali, tetapi sampai 7 kali. Naaman sudah siap untuk pulang kembali. Jika dia harus mandi, dia akan melakukannya di rumahnya. Sungai di dekat rumahnya mengalir dengan deras dan jernih. Sungai Yordan adalah sungai dengan aliran air yang kotor. Sungai Yordan juga tidak terlalu lebar, tidak lebih lebar dari jalur untuk unta berjalan. Untungnya, pegawai-pegawai Naaman menghentikannya. Jika Nabi Elisa memintamu untuk melakukan sesuatu yang besar, apakah engkau akan melakukannya? Tentu saja iya. Pikir Naaman. Dia telah menaklukkan seluruh negeri. Tidak ada hal besar yang tidak bisa dia lakukan, kecuali menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu, apa susahnya melakukan hal sekecil itu? Kata pegawai Naaman melanjutkan perkataannya. Naaman memikirkan perkataan pegawainya. Lalu dia memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan Nabi Tuhan itu. Dia pergi ke sungai Yordan. 6 kali dia menyelamkan dirinya ke dalam air, tetapi tidak ada yang terjadi. Nah, saat dia bangkit dari air untuk ke-7 kalinya, sesuatu telah berubah. Kulitnya yang memutih dan mengering telah hilang. Kulit Naaman menjadi lembut dan sehat seperti seorang pemuda. Adik-adik, Naaman tidak hanya berubah di luar secara fisik loh. Naaman juga berubah di dalam. Dia menjadi percaya kepada Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang benar, kata Naaman. Hanya kasih Tuhan yang dapat membuat anak perempuan tawanan
yang menjadi pelayan istri Naaman bersikap baik kepada para penawannya. Hanya kuasa Tuhan yang dapat membuat keajaiban melalui Nabi Elisa. Hanya kasih karunia Tuhan yang dapat menyembuhkan seorang prajurit yang terlatih dari penyakit kustanya. Tuhan ingin memberikan hadiah kasih karunia-Nya kepada semua orang, termasuk adik-adik. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah berkat Tuhan diberikan untuk semua orang.